Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Dinanto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3 yang berjudul Analisis Chiller dengan menggunakan R123 dan R134A pada kinerja pendinginan. Jurnal Kajian Teknik Mesin Vol 5 nomor 1, Audrey DC Carpenter, Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Februari 2020, halaman 48 sampai 57. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Ada Bambang Soekarno Gani, ada Maesa Agusta, ada Muhammad Wildan Ramadhani Putra, Alvin Wiranto, Farel Maulana Alkoyum, dan Ksatria Demaji. Nah, di sini kita akan membahas chiller. Chiller adalah mesin refrigerasi yang memiliki fungsi utama mendinginkan air pada sisi evaporator. Air yang didinginkan selanjutnya distribusi ke alat penukar kalor atau FCU sama fan coil unit, jenis refrigerant yang sering digunakan pada tipe centrifugal water cooled chiller adalah R123 dan R134A. Latar belakang dari PPT kita yang pertama itu chiller sudah menjadi pilihan dalam pengondisian udara ruangan dalam skala besar maupun dalam mesin-mesin proses. Dengan demikian, dalam perancangan maupun pemilihan unit chiller harus diperhitungkan dengan cermat COP atau efisiensi chiller, serta pemilihan media pendinginan atau refrigerant yang akan digunakan dalam chiller ini haruslah berpengaruh pada kapasitas pendinginan, penipisan lapisan ozon atau ODP, pemanasan global atau GWP, dan tingkat emisi atau CO2. Di sini tujuan penelitian yang pertama mengetahui COP, terus coefficient of performance and efficiency centrifugal water cooled chiller yang menggunakan R123 dan R134. Yang kedua, mengetahui pengaruh penggunaan R123 dan R134A terhadap lingkungan dalam kurung ODP, GWP, dan emisi CO2. Ada tinjauan pustaka selanjutnya. Yang pertama itu refrigerasi dan pengkondisian udara. Refrigerasi digunakan untuk mendinginkan suatu ruangan atau benda. Prinsip kerjanya adalah kalor dipindahkan dari reservoir dingin ke reservoir panas dengan bantuan kerja kompresi. Sistem pengkondisian udara atau AC atau Air Conditioning System merupakan aplikasi dari teknologi refrigerasi yang menghasilkan pendinginan dan pemanasan. Secara umum dapat ditekankan bahwa proses pada sistem refrigerasi adalah bersifat terus-menerus atau kontinu dan menyangkut adanya suatu fenomena pemindahan atau transport fenomenon dari kondisi awal ke kondisi akhir berlangsung dalam suatu siklus atau bolak-balik. Jenis-jenis sistem refrigerasi adalah yang pertama siklus absorption refrigeration cycle, di mana refrigerant dilarutkan ke dalam cairan sebelum dikompresi. Yang kedua, siklus kompresi uap atau vapor compression refrigeration cycle, di mana refrigerant mengalami proses penguapan dan kondensasi dan kompresi dalam fase uap. Ketiga, siklus gas refrigeration cycle, di mana refrigerant tetap dalam kondisi gas. Yang keempat, siklus bertingkat atau cascade refrigeration cycle, di mana lebih dari satu siklus refrigerant yang digunakan. Kelima, siklus thermoelectric refrigerant cycle, di mana proses refrigerasi dihasilkan dari mengalirkan arus listrik melalui dua buah material yang berbeda. Jawaban pustaka selanjutnya ada siklus refrigerasi kompresi uap.
Siklus refrigerasi kompresi uap dapat berfungsi sebagai mesin pendingin atau AC dan pompa kalor atau heat pump dengan menggunakan arah aliran refrigeran. Siklus ini memiliki komponen utama yaitu kompresor kondensor, katup ekspansi dan evaporator. Kondensor dan evaporator berfungsi sebagai penukar kalor antara refrigeran dan lingkungan luar udara atau air. Di sini ada gambar diagram dari siklus uap dan siklus kompresi uap. Siklus refrigeran kompresi uap yang A langkah 1 sampai 2 adalah proses kompresi adiabatik. Yang B langkah 2 sampai 3 adalah proses pelepasan kalor isotermal. Yang C langkah 3 sampai 4 adalah proses ekspansi adiabatik. Yang D langkah 4 sampai 1 adalah proses penyerapan kalor isotermal. Berdasarkan siklus tersebut, maka dengan menggunakan pH diagram parameter kinerja siklus refrigerasi kompresi uap dapat dihitung yang adalah sebagai berikut. Pertama, dampak refrigerasi. Dampak refrigerasi adalah jumlah kalor yang diserap secara reversibel pada tekanan tetap dan dihitung dengan persamaan berikut. QRV sama dengan H1 kurang H4. Kedua, kerja kompresor. Kerja kompresor menggunakan kerja yang dilakukan untuk mengkompresikan uap refrigerator dari evaporator, merupakan perubahan entalpi dari proses 1 sampai 2 dan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. H1 ditambah Q sama dengan H2 tambah W. Kompresi adiabatik Q sama dengan 0, maka W sama dengan H1 dikurang H2. Koefisien prestasi atau COP. Koefisien prestasi suatu mesin pendingin adalah perbandingan antara refrigerasi bermanfaat dengan kerja bersih, dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. COP sama dengan H1 dikurang H4 dibagi H2 dikurang H1. 4. Daya kompresor. Daya kompresor dapat dihitung dengan persamaan berikut. N sama dengan M dikali H dikurang H1. 5. Kapasitas pendinginan. Kapasitas pendinginan adalah Q sama dengan M dalam buka kurung H 1 dikurang H4. Masa aliran refrigeran didapat dengan persamaan berikut. M sama dengan Q dibagi H1 dikurang H4. Dan terakhir, daya kompresor per kW pendinginan. Daya kompresor per kW pendinginan adalah perbandingan antara kapasitas pendingin dengan daya kompresor dengan rumus NK sama dengan Q per N sama dengan H1 1 dikurang H4 dibagi H2 dikurang H1. Yang pusaka selanjutnya adalah refrigeran. Refrigeran adalah media kerja yang bersirkulasi dalam siklus refrigerasi. Refrigerasi merupakan komponen penting siklus refrigerasi karena menimbulkan efek pendinginan dan pemanasan pada mesin refrigerasi. Pada sistem refrigerasi, kompresi uap refrigeran menyerap panas lewat evaporator pada temperatur dan tekanan rendah dan melepaskan panas pada temperatur dan tekanan tinggi pada kondensor. Dalam pemilihan refrigeran, sifat-sifat fisik, kimia, dan termodinamika sangat penting. Dan untuk menetapkan refrigeran yang akan dipilih, maka sifat-sifat refrigeran harus diketahui, yaitu yang pertama, tekanan penguapan harus cukup tinggi, tekanan pengumpulan rendah atau tidak terlalu tinggi, kalor laten penguapan tinggi, konduktivitas termo tinggi, viskositas rendah dalam fasa cair maupun gas, tidak bereaksi dengan material yang digunakan, koefisien prestasi harus tinggi, volume spesifik yang cukup kecil, tidak beracun dan menimbulkan polusi, tidak mudah terbakar, konstanta di elektrika yang kecil, tahanan listrik yang besar, dan tidak menyebabkan korasi pada material isolator listrik. Nah, selanjutnya ada toksisitas atau toxicity dan mudah terbakar atau flammability. Refrigeran yang digunakan juga harus non-toksis. Toksitas dan mudah terbakar adalah dua parameter yang digunakan
RAE seperti tabel berikut. Tabel 1 standar RAE. Nah, itu bisa dilihat di sini ada gambarnya. A menandakan refrigeran yang toksisitasnya lebih rendah telah diidentifikasi pada konsentrasi kurang lebih dari 400 ppm volume berdasarkan tanggal digunakan untuk menentukan ambang batas nilai threshold limit value atau TLV dan waktu rata-rata tertimbang time rate average atau TWA. B. Menandakan refrigeran yang ada bukti toksitas lebih tinggi pada konsentrasi di bawah 400 ppm volume berdasarkan tanggal yang digunakan untuk menentukan ambang batas nilai threshold limit value atau TLV dan waktu rata-rata tertimbang time weight average atau TWA. Ada selanjutnya ozone depletion potential atau ODP. Di situ bisa dilihat tabelnya. Hipotesis Roland dan Molina tahun 1974 menyatakan bahwa chlorofluorokarbon atau CFC akan terurai menjadi unsur penyusun penyusun oleh adanya sinar ultraviolet pada lapisan stratosfer. Munculnya unsur klorin sebagai katalis pada lapisan tersebut menyebabkan terjadinya dekomposisi atau penguraian dari ozon atau O3 menjadi O2. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lapisan ozon menipis karena emisi ke atmosfer. Yang selanjutnya ada global warming potential atau GWP. Pemanasan di sini ada tabelnya juga bisa dilihat. Dan ini harus dihitung dengan menggunakan persamaan TW sama dengan GWP ln ditambah GWP kali M kurang 1 dikurang alpha per recovery ditambah N dikali E dikali beta. Dan seperti itu persamaannya. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca atau greenhouse gas yang berlebih sehingga mencairkan puncak es di kutub dan naiknya permukaan air laut. Pemilihan refrigeran dalam sebuah sistem mempengaruhi GWP, tapi faktor lain juga berkontribusi terhadap keseluruhan GWP. Dan ini juga disebut dengan total equivalent warning impact atau TEWI yang menunjukkan dampak keseluruhan pada efek pemanasan global dan termasuk kebocoran refrigeran dan konsumsi energi dalam setiap penggunaan refrigerasi TEWI. Dimana L sama dengan kebocoran per tahun, N waktu operasi sistem, M jumlah refrigeran, recovery faktor siklus 0 dikurang 1, E konsumsi energi per tahun, beta emisi CO2 per kWh. Lanjutnya yang pertama ada karakteristik refrigeran R123. R123 diklasifikasikan sebagai refrigeran B1 dan merupakan HCFC yang oleh protokol Montreal tidak boleh diproduksi dan digunakan setelah tahun 2020. Namun masih diperbolehkan untuk servis peralatan yang sudah ada sampai tahun 2030. R123 hanya digunakan pada chiller sentrifugal tekanan negatif dengan komponen dan instalasi yang relatif lebih kecil. Penggunaan R123 sampai saat ini terbanyak pada chiller. Tabelnya bisa dilihat di samping kanan. Tinjauan pustaka yang kelima itu karakteristik refrigeran R134A. Tabelnya bisa dilihat di samping kanan. Di sini R134A, HFC 134A dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan refrigeran yang ramah lingkungan yang akan digunakan pada aplikasi mesin dingin dengan suhu rendah hingga menengah. R134A digunakan sebagai pengganti jangka panjang R12 dalam peralatan mesin
pendingin produksi terbaru, dapat digunakan untuk keperluan domestik dan komersial, pengondisian udara atau AC, pendinginan buah dan sayur, dan untuk heat pump application. Di sini ada metode penelitian, diagram alir penelitian, ada dari mulai, lanjut ke identifikasi dan perumusan masalah, lanjut ke pengumpulan data dan pengolahan data, analisa data efisiensi dan perbandingan, lanjut ke hasil analisis, kesimpulan, lalu selesai. Dalam analisis ini, mesin pendingin chiller mempunyai spesifikasi yang sudah dihitung untuk dapat memenuhi beban pendinginan tata udara. Refrigeran primer adalah R13 dan atau R134A, sedangkan refrigeran sekunder menggunakan air. Data dan spesifikasi chiller. Refrigeran R123, suhu air masuk evaporator 12 derajat Celcius, suhu air keluar evaporator 6 derajat Celcius, suhu air masuk kondensor 32 derajat Celcius, suhu air keluar kondensor 37 derajat Celcius, kapasitas pendinginan 3100,06 kW sama dengan 881,45 TR, daya listrik sama 493 kW, COP sama dengan 6,28, temperatur refrigerant saturation di evaporator dan kondensor adalah 4,47 derajat Celcius dan 38 derajat Celcius, dan tekanannya adalah 40,34 kPa dan 144,51 kPa. Refrigerant yang 134A, suhu air masuk evaporator 12 derajat Celcius, suhu air keluar evaporator 6 derajat Celcius, suhu air masuk kondensor 30 derajat Celcius, suhu air keluar kondensor 37 derajat Celcius, kapasitas pendinginan 3100,06 kW, 9881,45 TR, daya listrik 540 kW, COP sama dengan 5,74, suhu dan tekanan refrigeran di evaporator dan kompresor adalah 5,1 derajat Celcius dan 349,87 kPa. Suhu dan tekanan refrigeran di kondensor adalah 37,8 derajat Celcius dan 956,36 kPa. Suhu dan tekanan refrigeran keluar kompresor adalah 41 derajat Celcius dan 956,36 kPa. Selanjutnya ada perhitungan pembahasan data 134A sesuai pH diagram. Berdasarkan data yang dilakukan, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan pH diagram untuk R134A yang adalah sebagai berikut. Pada evaporator dengan suhu 5,1 derajat Celcius, H19401,70 kJ per kilojoule per kilogram, H49H3 sama dengan 253,60 kJ per kilogram, P sama dengan 349,87 kPa, titik 1. Pada kondensor dengan suhu 37,8 VC sama dengan H2 sama dengan 427,50 kJ per kilogram, H3 sama dengan 253,60 kJ per kilogram, titik 1. pH diagram T1 sama dengan 5,1 derajat Celcius, P1 sama 349 kPa, titik 2. pH diagram T2 sama dengan 41 derajat Celcius, P2 sama dengan 956,36 kPa, titik 3. T3 sama dengan 37,8 derajat Celcius, T3 sama dengan 956,36 kPa, titik 4. T4 sama dengan 5,1 derajat Celcius, T4 sama dengan 349,87 kPa. Perhitungan dan pembahasan selanjutnya itu perhitungan prestasi chiller. Dampak refrigerasi Href sama dengan H1 dikurang H4, Href sama dengan dampak refrigerasi kilojoule per kilogram, H1 entalpi keluar evaporator kilojoule per kilogram, H4 untuk entalpi masuk evaporator kilojoule per kilogram, Href sama dengan 401,70 dikurang 253,60 sama dengan 148,10 kJ per kilogram. Kerja kompresor H2 sama dengan entalpi keluar kompresor
dan hasilnya 25,80 kJ per kilogram. Yang C, laju aliran massa air refrigeran. Di sini RH sama M, sama dengan massa aliran pelida. Yang Q, kapasitas pendinginan KW yang hasilnya 20,93 kg per second. Daya kompresor di sini 539,994 kW. Lanjut, Kang. Ini ada perhitungan prestasi chiller yang selanjutnya, itu ya kapasitas kondensor H3 sama dengan entalpi keluar kondensor atau kilojoule per kilogram dengan hasil 3639,7 kW. Yang F, coefficient of performance atau COP dengan H sama dengan proses pendinginan atau pelepasan kalor, H2-1 proses kompresi uap dengan hasil 5,74. Yang G, performance factor atau PF. Di sini efisiensinya 0,560. Data R23 sesuai dengan pH diagram. Berdasarkan data di atas, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan pH diagram untuk R123 seperti pada perhitungan refrigerant R134A. Perhitungan pembahasan data hasil perhitungan R134 dan 123 data hasil perhitungan ditunjukkan pada dalam tabel berikut. Bisa dilihat tabelnya. Di sini ada yang perhitungan pembahasan. Perbandingan R134A dan R123 secara umum perbandingan R134A dan R123 adalah sebagai berikut. Nilai GWP menunjukkan nilai dari emisi relatif berdasarkan emisi CO2 berkarbon dioksida adalah 1. Nilai GWP untuk R134A adalah 1300, artinya bila terjadi kebocoran 1 kg 134A maka sama dengan emisi plus CO2 sebanyak 1300 kg 1,32 ton. Untuk R23 nilai YP adalah 76, yang artinya jika R123 bocor atau kelepas ke udara sebesar 1 kg maka sama dengan emisi gas CO2 sebanyak 76 kg. Untuk menghitung GWP pada sistem chiller digunakan TOI berdasarkan data chiller di atas, maka GWP chiller adalah sebagai berikut. Jadi lihat tabelnya. Gimana pembahasan di sini chiller R134A mendapatkan hasil 47.953.644 47.000 ya benar kilogram CO2. Chiller 123 di sini ada rumusnya sama dengan yang atas dengan hasil 43.512,58 kilo kg per CO2. Maka selisih CO2 adalah 47.953.644 dikurang 43.324,512,58 kg sama dengan 4.629,131,42 kg. Jadi unit chiller beroperasi selama 20 tahun dengan jam operasi per hari 20 jam. Terlihat bahwa chiller dengan refrigerant 134A lebih besar total ekuivalen warning IPK dari R123, maka pemakaian R134A lebih berpotensi buruk terhadap lingkungan karena GWP-nya lebih besar. Kesimpulan dari ini selanjutnya ada penutup. Yang pertama, kesimpulan chiller yang menggunakan refrigerant R123 memiliki efisiensi yang lebih baik, yaitu COP 96,8 dan efisiensi KW per TR 0,559 dibandingkan dengan chiller R134A COP 95,74 dan KW per TR sama dengan 0,613. Refrigerant R123 dan R134A memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Refrigerant R123 kelebihannya memiliki nilai efisiensi yang lebih baik dalam aplikasi pada chiller water cooler. Nilai GWP relatif lebih kecil sehingga kecil potensial untuk mengakibatkan GWP yang semakin kritis. Nilai emisi CO2 TEWI lebih kecil 43.324.512,58 kg. Waktu terurai di atmosfer lebih cepat yaitu 1,3 tahun.
Kekurangan merupakan golongan ACFC yang sesuai dengan Protokol Montreal tidak boleh digunakan pada tahun 2030, memiliki nilai ODP 0,02 yang dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon. Yang terakhir, memiliki aliran massa lebih banyak sehingga membutuhkan refrigeran lebih banyak untuk kapasitas pendingin yang sama dengan R34A atau 771,11 K. Untuk refrigeran 134A kelebihan mempunyai nilai ODP 0, tidak berpotensi dalam lapisan ozon, merupakan golongan AFC, jumlah aliran sampai kecil sehingga memerlukan jumlah refrigeran sedikit. Kekurangan memiliki efisiensi rendah, memiliki angka GWP yang tinggi, berpotensi dalam pemanasan global, nilai emisi CO2 lebih besar, yaitu 47.953.644 kg terurai di atmosfer terlalu lama, yaitu 14 tahun. Saran dalam memilih refrigeran untuk penggunaan data pada suatu sistem refrigerasi chiller harus dipertimbangkan dengan baik dengan perhatikan beberapa parameter untuk meningkatkan prestasi waktu suatu sistem refrigerasi. Oke, terima kasih, sekian dari presentasi kali ini. Semoga jika ada pertanyaan ataupun yang ingin ditanyakan bisa nanti ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.